Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia H dari kelas D dengan NIM 250611500022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang salah satu bidang hukum, yaitu sosiologi hukum. Dengan topik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di medsos. Mari kita simak. Bagian pertama, konsep dasar. Hoaks atau berita bohong, menurut definisi sosiologis adalah konstruksi sosial atas realitas palsu yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi pandangan, perilaku, atau opini publik. Dampaknya adalah menciptakan kepanikan moral atau disintegrasi sosial. Dan menurut hukum, diatur dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal yang melarang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian atau keonaran. Kemudian, ujaran kebencian atau hate speech. Menurut definisi sosiologi, ujaran kebencian adalah komunikasi yang menyerang, merendahkan, atau memicu diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, atau sara, gender, orientasi politik, dan lain-lain. Ini mengecam kohesi sosial dan memecah belah masyarakat. Dan menurut hukum, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Bagian kedua, perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum melihat fenomena ini dari interaksi antara hukum yang tertulis atau de solen dan fakta sosial di lapangan atau de sein. Aspek kontrol sosial, penjelasan menurut sosiologi hukum, media sosial mengubah cara kontrol sosial bekerja. Kontrol tidak lagi hanya di negara atau di lembaga, tetapi kontrol juga sosial horizontal atau sesama pengguna. Namun, medsos juga menjadi ruang anomi atau kekosongan norma yang memungkinkan perilaku menyimpang. Berikutnya, efek desinhibisi. Penjelasan sosiologi hukumnya yaitu anomitas atau jarak fisik di internet atau layar, menghilangkan batas perilaku. Ini mempermudah pengguna untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan mereka katakan di dunia nyata. Ini mendorong agresivitas verbal. Lalu, aspek keterbatasan hukum. Penjelasan sosiologi hukumnya yaitu hukum seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Penerapan Undang-Undang ITE menghadapi tantangan seperti kesulitan membuktikan niat jahat atau mens rea, pelaku dan potensi kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Dan yang terakhir, aspek filter bubble dan echo chamber. Penjelasan sosiologi hukumnya yaitu algoritma media sosial menciptakan ruang gema atau echo chamber, di mana individu hanya terekspos pada informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri. Ini mempercepat penyebaran hoaks dan kebencian karena kurangnya validasi dan perspektif berbeda. Contoh kasus real yang saya dapatkan di Indonesia yaitu kasus hoaks pandemi COVID-19. Kasus ini yaitu penyebaran narasi palsu atau hoaks mengenai asal-usul efektivitas vaksin atau bahaya tertentu terkait penanganan COVID-19 yang marak di tahun 2020 sampai 2022. Analisis sosiologi hukumnya yaitu hoaks ini menciptakan ketidakpercayaan massal terhadap institusi resmi atau pemerintah kesehatan dan berpotensi melumpuhkan kebijakan publik atau misalnya membuat masyarakat menolak vaksin. Aparat penegak hukum atau Polri harus bertindak cepat untuk mengatasi keonaran publik yang ditimbulkan oleh hoaks, menunjukkan peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.